Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan hari ini saya insya Allah akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi dalam mengelola referensi? Karena media pengelola referensi atau citasi penting. Misalnya pengelola referensi ini memungkinkan penulis untuk mencari literatur yang memang relevan, kemudian menyimpan referensi dan informasi pada database, serta membantu penulisan citasi dan referensi atau daftar pustaka dengan mengikuti format yang memang kita inginkan. Sebelum menggunakan aplikasi Mendeley itu sendiri, Bapak dan Ibu, tahap pertama yaitu harus mendownload dulu aplikasi Mendeley tersebut. Dengan cara bagaimana? Misalnya yang pertama kita buka Google Chrome, kita ketik misalnya Mendeley Desktop, ini sudah saya ketik. Kemudian klik yang bagian bawah ini. Setelah kita klik, nanti tunggu hingga tampilannya itu muncul. Nah, tinggal klik yang ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Windows, mau Windows 10 atau mungkin Windows 7, tinggal diklik di sini. Saya di sini asumsikan Bapak dan Ibu sudah mendownload. Kemudian setelah mendownload, Bapak dan Ibu buka file hasil dari download tadi ya. Misalnya saya contohkan nah ini aplikasi yang memang sudah saya download. Kemudian tinggal diklik kanan, klik yang ini, yang kedua, atau mungkin yang open juga bisa sebenarnya. Kemudian kalau ada tulisan yes atau no, maka Bapak dan Ibu klik yes. Setelah tampilannya seperti ini, maka tinggal diklik next. Kemudian kita klik yang ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebenarnya masih bisa menyimpan di file folder sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Tinggal diklik saja misalnya, atau mungkin bisa di Datade. Kemudian misalnya kita mau membuat folder baru, itu terserah Bapak dan Ibu ya, bisa. Tapi di sini saya akan mencontohkan kita simpan di file desktop bawaan saja ya. Kita klik next. Kemudian kita klik install. Kenapa di sini ada tulisan seperti ini? Karena memang yang saya sudah diinstal ya. Kita cancel saja. Nah, setelah si aplikasinya kita install, kita coba buka aplikasi yang sudah di-download. Maka akan muncul di sini di desktop kita, klik. Dan ini adalah tampilan aplikasi desktop Mendeley Bapak dan Ibu. Dan ini adalah salah satu contoh aplikasi Mendeley Desktop punya saya ya. Kebetulan saya sudah memasukkan beberapa jurnal dan juga beberapa buku di sini. Jadi kenapa kita harus menggunakan aplikasi Mendeley? Karena kalau menurut saya aplikasi ini sangat praktis, sangat memudahkan kita dalam mengelola artikel kita. Sebenarnya untuk mengelola artikel itu bisa dengan aplikasi yang lainnya, misalnya menggunakan aplikasi Zotero, terus Citavi, Zebref, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Kemudian kenapa kita harus memilih aplikasi Mendeley? Karena aplikasi Mendeley ini memiliki beberapa manfaat.
Misalnya yang pertama, menilai akan membuat penyusunan karya ilmiah lebih efisien. Misalnya terkait dengan pengelolaan dan pengacuan referensi seperti mempermudah dalam menemukan tempat kalimat yang kita kutip dan menambahkan referensi baru. Kemudian, dibandingkan dengan software referensi yang lain, Mendeley memiliki kapasitas yang memang lebih besar dalam penyimpanan online secara gratis. Mendeley juga dapat menjadi wadah dalam membangun academic social network. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu Mendeley dapat dijalankan sebagai plugin pada Microsoft Word atau bahkan di aplikasi Linux. Kemudian juga dapat menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis, bahkan file-file jenis yang lain. Itu salah satu contoh dari kelebihan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Cara yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana ketika kita mau menggunakan aplikasi dengan cara misalnya add file. Karena memang ada beberapa cara yang bisa digunakan, bisa dengan cara manual, bisa menggunakan secara otomatis, atau menggunakan watch folder. Watch folder itu berarti kita melihat dulu foldernya. Seperti contoh tampilannya seperti ini. Sekarang kita langsung saja. Jadi di dalam melakukan citasi, sebenarnya kita bisa melakukan dengan cara otomatis atau dengan cara manual. Yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana kita cara manual. Kita klik yang keempat ini, Add Entry Manual. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Di sini kita bisa masukkan apakah file yang kita masukkan ini berbentuk misalnya buku atau film, jurnal atau jenis yang lainnya. Contoh misalnya saya di sini mau mencontohkan buku misalnya. Kita bisa tulis di sini judulnya misalnya buku manajemen SDM misal. Kemudian penulisnya siapa? Misalnya Christian Wiradendi. Kemudian misalnya penulis kedua siapa gitu, kita tinggal diisi saja. Kemudian misalnya tahun terbitnya misalnya tahun 2022. Kemudian ada di sini city-nya, kemudian editor, terus publisher-nya. Ini kemudian kalau memang ada linknya kita tinggal dimasukkan. Jadi sesuai apa yang memang ada di file yang akan kita masukkan secara manual. Jika sudah selesai maka tinggal kita klik save. Gitu Bapak dan Ibu. Kemudian cara yang kedua yaitu cara apabila misalnya Bapak dan Ibu sudah ada filenya, sudah di-download misalnya di device atau mungkin di laptop Bapak dan Ibu sudah ada, maka kita tinggal klik saja yang ini, yang add file. Contoh misalnya ya, klik yang ini. Kemudian kita cari di mana file tersebut disimpan. Saya contohkan misalnya di sini di file saya. Misalnya yang ini, kita klik. Apabila misalnya di buku di Mendeley Bapak dan Ibu di tampilannya belum ada, belum muncul bukunya, maka tinggal diklik yang ini, yang lingkaran ini untuk merefresh. Tunggu sampai ini yang tulisan di sini ini sampai 100%. Ini bukunya sudah ada, yang paling atas yang ini tahunnya yaitu tahun 2014 bulan Juli ya. Sebagai contoh kita klik saja di sini. Nah, ini adalah tampilan bukunya.
Tinggal kita sesuaikan apakah misalnya bukunya sudah sesuai dengan yang di sebelah kanan ini. Kalau memang misalnya belum sesuai atau ada beberapa perbedaan, jadi Bapak dan Ibu tinggal edit saja di sini boleh. Jadi tinggal diedit. Kemudian misalnya apakah si penulisnya itu benar sama atau mungkin berbeda, jadi tinggal disesuaikan ya. Di sini juga sudah muncul tahunnya, kemudian halamannya ada 188. Coba kita close kembali. Nah, kemudian bagaimana cara kita mensitasi buku atau jurnal yang sudah kita masukkan di database aplikasi menilai kita, maka kita harus menghubungkan aplikasi kita dengan Windows 10 misalnya, atau mungkin dengan aplikasi Microsoft Word 7 misal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara klik yang tulisan tool. Nah, di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ada tulisan uninstall, ini berarti si aplikasi Microsoft Word itu sudah terinstall di device atau di laptop Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada tulisan yang ini, maka kita harus install dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa aplikasi saya ini atau Microsoft Word yang punya saya ini sudah terinstall, maka ada tulisan yang ini, tulisan referensi, maka di sini juga tulisan oven nilainya muncul. Jadi nanti tinggal di copy paste si file yang memang akan kita kutip. Sebagai contoh ya, kita buka kembali aplikasinya. Contoh misalnya kita mau mengutip beberapa kalimat dari buku ini. Contoh, kita akan sitasi beberapa kalimat atau beberapa paragraf. Saya di sini mencontohkan misalnya satu paragraf saja ya. Kita blok, kita copy, kemudian kita buka lagi aplikasi Microsoft Word-nya, kita pastekan. Ini tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya saya di sini menggunakan 14 misal. Nah, kemudian setelah kita copy paste di Microsoft Word kita, biasanya kan kita tidak langsung mengutip seluruhnya, atau mungkin bahwa kita bisa melakukan parafrase. Tujuannya kenapa harus melakukan parafrase? Agar artikel kita itu tidak kena plagiasi. Jadi kita bisa ubah-ubah misalnya kalimat per kalimatnya, tetapi walaupun kita ubah, tidak mengubah esensi atau isi si kalimat pokok dari file yang kita sitasi tersebut. Jadi idenya itu, ide pokoknya atau mungkin isi kalimatnya itu tetap sesuai gitu, walaupun mungkin beberapa kata, beberapa kalimat kita ubah. Ini sebagai contoh saja ya, saya tidak merubahnya. Bagaimana cara kita memasukkan si buku tersebut ke lembar kerja kita di Microsoft Word? Yang pertama, kita kembali buka aplikasinya. Ini kan kita menggunakan buku yang ini, Professional Program International Business. Kita akan menggunakan buku yang ini. Kembali ke Microsoft Word, klik yang di ujung kalimat ini, kemudian klik referensi, kemudian klik Insert Citation yang ini. Setelah diklik, maka kita pergi ke Mendeley-nya, ke aplikasinya, atau klik Go to Mendeley.
klik yang ini, kemudian klik yang ini. Bagaimana cara mengubah di daftar pustaka yang akan kita gunakan? Kita klik yang ini. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Bisa menggunakan alfa misalnya edisi ke-6 atau mungkin bisa menggunakan edisi ke-7. Saya akan mencontohkan yang edisi ke-7. Klik yang ini. Kemudian setelah diklik, di sini ada tulisan yang ini nih. Tanda kutip ini kita klik. Tunggu sebentar, ini sedang proses. Nah, langsung muncul India, tahun 2014. Kemudian setelah muncul seperti ini, contoh misalnya kita si bukunya tadi atau jurnal atau mungkin misalnya modul yang kita pilih akan dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Kita enter. Kemudian setelah kita enter, klik yang ini, tulisan insert. Kemudian bibliografi, klik yang ini. Maka langsung otomatis daftar pustakanya muncul di sini. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, contoh menggunakan buku atau modul atau bahkan jurnal yang bisa kita gunakan dalam menambah referensi untuk karya ilmiah atau karya tulis kita. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan cara yang lain? Contoh misalnya kita sudah punya folder, kita klik saja di sini add folder. Nah, kita cari foldernya di mana disimpannya, misalnya seperti itu. Jadi memang aplikasi Mendeley ini sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna bagi kita sebagai akademisi, bahkan mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang menjelang tugas akhir, menyusun skripsi, menyusun karya ilmiah, itu biasanya memang dibutuhkan. Demikian video tutorial singkat pada hari ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.